Yang keributan itu tuh. Iya, selalu keributan JOT. Serius semua tuh. Iya. Ya sekarang bercanda lah kita. Iya, Santai-santai aja. bercanda. Ya, biar warga fandom juga tahu sisi Iya. lain lah. Nah, Sisi lainnya lah. lain. Biar tahu tuh apa makna dibalik Dear O'Reilly dan apa? Hai Grisel. tapi kemarin Ranggape itu kan nge-tweet kan. Menurut lu dalam 3 bulan terakhir gue tuh apa sih? Ya gue pencet yang Grisel lah. Gua juga. Sama. Karena setiap fans Berhak bersuara. Suara Fandom episode 38 ya? Enggak 7 lah. 38, 37 udah. Kemarin. Iya. Gua gak hitung. Season 4. Season 4. Yang lama keluarnya. Betul. Sengaja. Season 4 tuh kita lama-lama banget tuh keluarnya loh. Sengaja. Kayak sebulan. Season 3 itu season 3. Tiga ya? Season 3 akhir kan? Akhir. Iya. Season 4. Ini kan juga harusnya minggu kemarin cuman keundur kan. Keundur. Keundur. Banyak. Ya itulah. Itulah. Ah. Karena memang kita ingin mengundang yang seharusnya diundang. Benar. Harus diundang. Yes. Di tengah-tengah kita sudah ada Center Fandom. Center Fandom. Sebenarnya center suara fandom. Center suara Center fandom. Tapi suaranya dicoret aja. Iya, Center Fandom. Kan nggak salah juga. Valid. Enggak. Apaan? Valid. Enggak. Gua Tengah-tengah kita sudah ada Bang Dul. parah. Oh iya. Parah. Diperbutkan apa Sarah? Iya. Kenapa disebut Sidul? Karena tahu kan, kalau Iya. nonton Sidul tahu kan. Jangan. Ada Sarah, ada Jenap nih. Makanya ini apa biasanya kan gue di samping apa Bang Diko kan. Ini kursi sengaja gue kasih nih. Oh iya. Ini Kursi Aduh. Apex Predator. Iya. Kursi Enggak ini. fandom. Enggak. Ngaco. Kursi Kayak panas. lu aja Bung di sini. Ngaco. biasanya di situ bintang Iya. tamu kan. Biasanya sini bintang tamu. Khusus ini kayak lu aja Bung. Lu ranking lebih pantas ada di sini. Ngaco. Anjing lah. Kagak tai. Iya. Tapi Bung Ranggape. Allahu Akbar. Tapi ntar Jangan, satu Masya gan. Allah. Gue perlu kasih apa peringatan dulu nih di Boleh. awal nih. Ngomong soal Sidul ya. Ya. Kita harus apa kayaknya nanti hati-hati kalau pas ngomong di podcast ini nih. Soalnya podcast ini pasti akan ditonton at least 2 member. Bener. Oh iya. Soalnya udah confirm. Udah confirm. Confirm apaan? Ranggi waktu itu baru Oh, mulai iya, masuk. Iya, Ya. baru mulai masuk udah. Kak aku nonton loh Kak, baru digituin nah. kan. Nah sekarang apalagi gini, yang datang ini kan, Iya. nggak perlu dipromosiin. Enggak. Udah pasti. Ini lu pembuktian lu coba visi, coba. Boleh. Iya kan, barangkali nonton lagi. Kita coba. Aduh, saya buka lagi deh ini tereanya. Ya. Tadi sebelum mulai Ranggape bilang udah goreng aja. Baru berapa menit udah anjing. Gorengannya cukup panas ternyata ya gitu. Gorengannya pakai plastik. Gorengannya pakai plastik iya bener. Nanti Gorengan pakai plastik. gue coba nanti kenapa? Karena nanti gue mau apa VC pernah Grisel kan. Siapa tahu kayak kakak yang tampil bareng Karangga bukan sih ya? Padahal podcast kita gitu kan. Iya. Kita jadi bintang tamu. Itu dia. Enggak. Nanti dibilang nama kakak kok sama Karangga ya? Enggak. Iya, kebetulan namaku sama. Cari tonton deh, Gris. Makin runyam. Makin runyam ini. Apa kabar Bung Ranggape? Apa kabar Bu? Baik. Sibuk apa nih belakangan nih? Sibuk apa nih? Sibuk kerjaan seperti biasa, merayakan Newcastle juara setelah Wih, Selamat. makanya ini baju Newcastle ya. Setelah berapa tahun Bung? 30 tahun menunggu. Keren. Jadi menunggunya lebih tua daripada semua usia member JKT48 sebagai konteks gitu. 30 tahun gue nungguin Newcastle juara. Saat ini member nggak ada yang belum ada yang 30? Nggak ada. Member aktif enggak? Ex-member. Aktif nggak? Even ex-member aja mungkin yang tua sih Haruka Melody. mungkin. Melody Ex-members Haruka. tuh seingat gua udah sih kalau Kalau X udah lah ya. Udah. 31-an ya. Ya memang gitulah kalau jadi fans Newcastle tuh memang ya menderita gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kita mendukung sesuatu kan nggak harus dapat rewardnya juga. Nah, Mendukung karena memang pengen mendukung. Iya. Bisa
Bisa. Iya. Kita nggak dukung karena emang pengen ngedukung ya. Iya betul. Itu gue rasa sih mungkin karena konteksnya gini kan, kalau fans Newcastle tuh ada motonya gitu. We demand a team that tries, we never demand a team that wins gitu. Kita nggak pernah minta timnya juara gitu. Sama aja kayak dukung Aussie juga ya, kita selalu effortnya itu dukung biar Aussie juga makin bagus performnya aja. Oke. Apakah kita akan dapat reward? Enggak, bukan itu yang dicari gitu. Iya. Misal rewardnya nggak tahu ya, apakah waro kah, apa gelar si paling gitu, nggak masuk. Nyaris juara gitu kan. Nyaris juara gitu. Juara, Enggak. tapi akhirnya menikmati juara. Benar. Iya. Setelah menunggu. Setelah menunggu. Menunggu adalah kata kuncinya. Menunggu. Selain yang tadi, Iya. dukungan. Dukungan, menunggu. Di lini masa juga ada yang lagi nunggu. Tapi dibilang iya sabar. Oh, itu satu lagi. Woi, kenapa jadi lu ke gua anjir? Iya, itu bener. Woi, Gue lagi ngecek timeline. Wah, materi ini. Makanya gua ngecek. woi. Ada yang menunggu. Woi, salah rangga woi, digoreng woi. Iya, nggak apa-apa. Gantian dong. Rangge mah yang bagian blooper saya tadi udah. Enggak, itu gua cuma random aja gak ada maknanya. Random. Nggak apa, cuma istilahnya kayak ngasal doang. Tapi kalau kata-kata adalah doa, itu lu berarti ngasal. Malaikat tuh, oh dia ngasal ya, oh dia nggak jadi, gue coret lagi. Gimana? Ya jadi Bung Rangga. Ya kadang-kadang kan kalau kita tuh doanya baik-baik aja untuk apapun. Iya. Agar dapetnya yang baik juga gitu. Gitu. Jangan doain jelek-jelek lah. Benar. Ngedoain yang baik-baik. Doain baik itu penting itu. Kata-kata adalah doa ya. Kata-kata adalah doa. Iya. Berarti nggak ngasal yang tadi ya? Ya enggak lah, mana ngasal, nggak mungkin ngasal kan, emang nungguin. Iya, emang nunggu kan? Enggak, apa itu cuma Nunggu kan banyak ya konteksnya. Iya. enggak itu cuma kayak apa? Itu kan view-nya cuma gimmick, maka dibalas gimmick, udah simpel itu aja. Oh iya. Gimmick balas gimmick aja. Jadi hanya gimmick. Hanya gimmick aja. Jadi semua itu gimmick. Gimmick aja. Ya udah. Jadi Bung Rangga nih. Silakan. Saya Tapi Bung Rangga udah 3 kali datang ke 3 Suara kali. Fandom. 3 kali. kali. Terima Itu kasih. terbanyak ya? Terima Paling kasih. banyak. Paling banyak. Terima kasih diundang Iya. teman-teman. Ya. Pertama kedua keresahan ya. Pertama tuh kalau saya Verif ya, Iya. Iya. yang bareng nas kapal. Bareng sama Ya. benar. Verif, yang kedua terus masalah Itu apa sih? yang Undang-undang PDP. kerahasiaan data, Iya, Data. PDP, Iya. yang keributan itu tuh. Iya. Selalu keributan JOT. serius semua tuh. Iya. Ya sekarang bercanda lah kita Iya, ya. Santai-santai aja. bercanda. Ya, biar warga fandom juga tahu sisi Iya. lain lah. Sisi lainnya lah. lain. Biar tahu tuh apa makna dibalik Dear O'Reilly dan apa? Hai Grisel. tapi kemarin Rangga apa itu kan nge-tweet kan. Menurut lu dalam 3 bulan terakhir gue tuh apa sih? Ya gue pencet yang Grisel lah. Gua juga. Sama. Gue cuma mencet Grisel. Kontributor berapa persen itu ya kita bertiga. Jadi 18% ini ya berarti ya. Pilihannya O'Reilly, Grisel, O'Reilly dan Grisel. Ya Grisel. Jadi 18% ya. Iya, ada 3 suara kita, Bung. Iya. Cukup signifikan juga ya. Bobot suaranya ya gitu. Bukan Berarti jumlahnya ya. napak tilas dulu Bu Rangga P, tapi ini yang kedua kali kesini belum ditanya nggak sih soal apa kenapa idolnya? Oh iya bener, ini pertanyaan penting tuh. Belum pernah. Belum ya? Kenapa, Bung? Kenapa JKT-an? Iya, kenapa bisa sampai terjerumus ke dunia yang Iya. Karir sudah aman. Mencari Segala apa? Iya. Oke, mungkin gue coba singkatin. Tapi pertama kali itu tahun 2022. Oke. 2022 Oke. itu tuh kan COVID-19. Jadi Udah ya, fase akhir tapi pandemi. fase ya? akhir pandemi itu emang lagi masa-masa kayak capek-capeknya kita kerja kan, itu WFH terus Iya. gitu. Dan dan suatu hari kebetulan gua ngelihat di YouTube ada Darah Sinai. Dan gue waktu itu dengan entengnya ngomong, oh JKT48 belum bubar ya, kata gue. Oke. Masih ada gitu. Paham. Gue Nah, paham banget itu. Dari situ gue dengerin lagunya dan gue suka gitu. Nah karena gue, dan kebetulan gue itu suka JKT48 dulu ya, dan JKT48 itu suka lagunya. Jadi Awalnya. akhirnya gue dengerin lagunya kan Darah Sinai. Nah dari Darah Sinai itu akhirnya gue memutuskan oke, gue harus cari tahu nih. Kan gue kalau suka sesuatu pasti gue research dulu kan. Oke. Akhirnya gue research, oh ternyata itu sister grupnya dari AKB48. Ya. Nah akhirnya tuh selama 6 bulan itu playlist gue isinya lagu AKB48 semua. Ya gue dengerin lagunya aja gitu. Sampai akhirnya gue mutusin juga 2023
jadi gue gini, gue mutusin sebelum gue harus ke teater Jakarta, gue harus ke Jepang dulu. Jadi 2023 gue ke teater AKB yang waktu itu belum direnovasi, masih jelek banget teaternya. Sorry ya kalau ada fans AKB, tapi waktu itu emang jelek banget teaternya. Gue datang ke Jepang, gue lihat, gue foto, oke. Akhirnya gue decide, oke 2023 itu teater pertama gue. Nah teater pertama gue purely nonton, nggak tahu membernya siapa. Tapi sorry, yang di Jepang itu lu nggak bisa masuk kan? Cuman lihat Nggak, dari cuma luar lihat dari doang. luar Kan? doang, dari Karena luar harus doang. invitation agak Iya. rumit kan Iya. kalau di sana. Jadi gue cuma datang ngeliat, oh kayak gini ya teaternya kan di Donki yang kecil banget itu kan. Iya, iya. Lantai 4 ya. Lantai 4 apa? 8 maksudnya 8 paling atas. Jadi tuh akhirnya gue mutusin nonton teater tanpa ngerti membernya apa, setlistnya apa. 2023 yang pertama. 2023 Anjing, baru banget berarti. Baru 2023 akhirnya gue nonton setlist SNM. Nah waktu itu setlistnya unik dan member yang waktu itu menonjol terlihat itu Kristi. Kristi. Bagus apa? Maksudnya emang stage presence-nya bagus dan gue waktu itu ngelihat teater itu gue agak bingung kayak, oh anjir ya ternyata suasana teater tuh quote-in-quote tuh gila ini gitu kan. Chant lah, teriak gitu. Bahkan setelah gue selesai teater tuh ada penonton Jepang itu sampai ada yang keringetan gitu sampai kayak ini kayak nonton konser metal aja ya gitu. Vibes-nya gitu. Bang. Dia nge-gym belum tentu sekeringetan. Iya bener. Tapi ini Gitu. Gue sampai kayak udah 2023 akhirnya udah nonton aja dan gue purely nonton JKT48 sebagai musical spectacle aja. Iya. Musical spectacle gue nonton sampai akhirnya apa ya waktu itu ya? Summer tour Summer Fest. Nah, itu bagus banget. Gue ngambil tiket yang paling depan purely pengen nonton aja. Nah, di situ mulai gue ngerasa ada something weird. Kenapa orang di sekitar gue semua menyapa membernya? Which is gue kan kalau nonton konser kan gue nggak pernah nyapa yang di depan gue gitu kan. Maksudnya gue nonton Paramore kayak Metallica kayak atau apa kan nggak pernah dadah gitu kan. Siapa lo? Heli Williams ya kenal juga. No nggak gitu. Iya dia kayak gitu kan. Jadi kayak ternyata gue di situ gue mulai ngeh ternyata memang ada konsep fans itu suka sama member kan. OSI gitu artinya. Nah di situ gue mulai jadi ternyata ada elemen OSI juga di dalam JKT48 gitu. Jadi di situ gue belajar lagi ke belakang. Oh ya udah kayak apa sih konsep OSI itu kayak apa? Nah gue baca-baca lagi, gue cari tahu. Oh kayak gini ternyata, gitu sih. Jadi event di Summerfest pun lu belum punya OSI sebenarnya? Gak punya. Itu gak punya. Emang betul-betul nonton dan itu salah satu itu tuh mungkin konser paling blow on yang pernah gue tonton karena gue hujan-hujanan. Oh iya itu astagfirullahaladzim. Basah. Iya itu tuh hujan-hujannya Gue tuh. sih udah bawa jas hujan yang tebel kan, aman sih kering tapi gue ngomong ke diri gue sendiri kayak lu goblok banget sih gak anjing lu hujan-hujanan gitu. Iya. Demi ya. Demi. Tapi itu aja udah bela-belain lo, belum punya OSI soalnya. Belum punya Iya. OSI. Iya. Karena spektakelnya bagus banget kan dan lagu-lagunya kan yang gue suka kan banyak ditampilin juga gitu kan. Karena memang purely gue suka JKT, gue suka lagunya. Dan gue nggak ngerti membernya. Kalau member yang terkenal ya tau lah gitu. Tapi kayak ya udah gitu. Gue nggak ngerasa punya apa. Ada personal connection aja ke membernya. Emang purely pengen nonton aja. Nonton. Dan emang sebagus itu sebagai produk musik gitu. Mungkin orang lupa di situ. JKT48 itu sebagai produk musik emang sebagus itu. Oke. Lalu sampai akhirnya ketemu. Akhirnya memutuskan OSI. punya OSI. Nah itu memang. Nah baik lagi jadi gini, akhirnya gue punya konsep kayak gini. Oh JKT48 itu gue anggap sebagai Liga Inggris lah. Oke. Kayak kita yang Berarti bicara MU-nya barusan siapa ya. MU-nya? Wah jangan dong. Jangan ke situ deh. Jangan ke situ. Jangan Itu ke kayak situ. serem kali itu. Iya. Ya City-nya aja lah ya. Iya, gitu. Siti. Ya, akhirnya gue jangan. Itu sensitif ya nanti. Tapi prinsipnya waktu itu akhirnya gue ngedecide 2002. Nah gini, punya OSI. Akhirnya gue harus mikir gue harus punya OSI. Tapi itu pun kepikiran sebetulnya masih agak lama. Tapi mungkin kalau cerita pertama kali ketemu sama OSI-nya itu di 2023 Summer Tour. Jadi Summer Tour itu gue waktu itu, nah balik lagi gue MNG aja gue emang mau ketemu sama member siapa aja, gitu. Gue nggak pengen kayak harus ketemu member tertentu gitu, nggak punya gue. Waktu itu gue ingat 2023 tuh gue ketemunya gue ambil sesinya tuh sama Azizi, Fanny, Jesselyn, sama Jesselyn. Ya itu dong, tiga itu. I see. Pengen ketemu dan cuman 2 hari menjelang
gua ke Solo, itu tiba-tiba gua ngeliat ada konten TikToknya Lia Melior. Oh. Nah di situ tuh ngasih lihat yang Aureli itu apa? Oh dia nulis fansnya yang datang siapa aja gitu. Di feeling gue bilang kayak, oh kasihan juga ya membernya nggak ada yang kunjungin gitu. Sorry. Tapi maksudnya gue ngeliatnya kayak, tapi gue ngeliat ini anak nggak menyerah gitu. Jadi gue kayak ngerasa, oh oke deh, gue pengen coba deh ketemu gitu. Akhirnya gue sesi MNG dan waktu itu gue nggak, ya cuman gue ngasih pertanyaan, jawabannya bagus gitu. Jadi di situ pun gue nggak nyebut nama gue siapa. Dia nanya kan kak siapa? Ah nggak usah lah kata gue. Karena gue juga emang nggak ngerasa harus kayak ngapain kenalin diri gue gitu. Paham. Gitu kan? Nanti juga tahu sendiri. Enggak gitu. Karena gue juga kan nggak. Itu konsep yang asing soalnya. Gue ngerti. Iya. Mungkin buat orang-orang seumuran kita lah ya. Iya bener. Dan sebagai seumur hidup yang memang nikmatin konser musik, tidak merasa harus berkenalan dengan, dan nggak mungkin kenal juga gitu kan, nggak perlu gitu kan. Ya udah 2023 ketemu Aureli, oke, di situ cukup unik. Nah di situ gue memutuskan untuk, akhirnya kan karena dia sering showroom, nah gue sering ngeliat dia tuh showroom dia kan sebagai, gue pernah ngitung ya kalau kasar-kasaran tuh dia itu seminggu, dia tuh setiap 3 hari itu pasti dia live, saking dia seringnya gitu. Jadi gue sering dan gak nonton juga, gue dengerin aja. Kadang sambil gua nge-gym, sambil gua olahraga gitu atau gua apalah, gua dengerin. Sampai akhirnya titiknya di konser Flowerful. Oke. Nah, Flowerful itu kan pengumuman SSK kan. Senbatsu Sosenkyo. Nah, waktu itu gua udah ngomong ke diri gua, oke, berarti harus dukung satu tim dong. Karena kejuaraannya udah ada nih. Gitu. Konsepnya gitu. Kita kan udah punya timnya, kita harus udah ada liganya, pialanya nih pialanya udah ada nih. Oke, kita harus dukung siapa yang kita dukung untuk ngejar piala itu. Itu pun juga nggak langsung gue putusin. Saking gue maju mundurnya gitu. Kayak siapa orangnya ya gitu. Sampai ke titik akhirnya, kalau nggak salah tuh Maret deh. Maret 2023 ada STS Indira yang waktu itu cancel. Gue nge-play dan gue nggak tahu waktu itu ada Aureli juga gitu. Bener-bener nggak tahu karena technically gue nggak peduli waktu itu, teater siapapun gue pengen nonton aja. Paham. Nah sampai akhirnya waktu itu gue duduk di E20-an 3 gitu, di sebelah kiri gue tuh ada orang gede banget gitu. Gue nggak bisa ngeliat tengah panggung, kayak ini mengganggu pengalaman gue banget sih, gue pengen nonton gitu kan. Tapi di depan gue yang bisa kelihatan tuh cuma Aureli doang gitu. Dia 20 itu. Iya, dan dia blocking paling belakang di Ramune waktu itu. Dan gue ngelihat kayak, oh emang nih anak do or die banget sih kalau ngeliat di JKT gitu. Jadi gue ngerasa kayak setelah 10 bulan gue ngambil, setelah mikir gitu, oh ya udah, kayak di Ramune ini udah kayak nggak ada alasan lagi lu nggak decide OC lo siapa. I see. Jadi after Ramune itu gue decide OC-nya oke, dan 5 hari kemudian Spring Has Come. Nah gue akhirnya mutusin tuh, dan gue selama 10 bulan tuh nggak pernah VC, nggak pernah nge-reply tweet, nggak pernah nulis apapun, nggak pernah. Dear itu gak ada ya? Nggak ada. Belum. Nggak pernah ada. Sampai akhirnya di Spring Has Come gue ngomong ke dia, oke, SSK, pokoknya gue dukung lah sebesar satu, gue dukung lo, semoga berhasil gitu. Dia cuma nanya, iya. Terus dia sempat mikir kan, dia nanya lagi kan, siapa kak? Dia nanya nama gue, kakak siapa? Ah gak usah lah kata gue. Tapi pas sebelum gue keluar bilik dia ngomong gini, kakak aku inget, kakak yang di Solo kan. Nah di situ gue langsung kayak, oh nih anak ngerti cara mainnya. Itu deh. Dia ngerti how to play the game gitu. Jadi gue ngerasa kalau misalnya punya OC yang ngerti cara main gamenya, profesional, dia paham bagaimana bertindaknya, oke, orangnya ini. Gitu. Akhirnya gue decide, ya udah gue dukung. Gitu. Tidak harus jadi pemenang ya. Gak harus jadi pemenang, gak harus. Dan Filosofisnya berarti mirip sama Newcastle. Iya, Aureli itu ya sedikit banyak kayak Newcastle di mata gue. Bener-bener kayak Newcastle kan sebagai konteks kan tim kasihan lah. Gue dukung 30 tahun tuh degradasi 2 kali gitu. Gue punya pemilik klub yang pokoknya sedih lah gitu. Nah Aureli itu gue ngeliat kayak sedikit banyak ada cerminan Newcastle di situ. Gitu. Dan sehingga gue memutuskan mendukung dia pun seperti gue dukung Newcastle gitu. Gue bukan dukung berharap reward. Gue
ayolah maju terus bro gitu nganggepnya. Paham. Ayo coba terus. Coba terus pokoknya lu bisa gitu. Cuman kayak gitu aja, nggak ada aspek yang apa gitu, nggak ada. Emang ayo maju terus, you can do it gitu. Karena gue pengen ngelihat Newcastle berhasil sama seperti ngelihat dia juga berhasil. Kebetulan banget Aurelio itu emang cukup gigih ya. Bukan cukup lagi, dia sangat gigih sih hitungannya ya. Gua sampai waktu lagi riset Aurelio kayak anjir ini member nih gigih kali. Iya. Dari segala aspek, mau itu PM, mau itu live. Segala macam, nggak ada. Dia itu benar-benar represent banget bahwa kalau member itu bekerja, bukan bekerja ya bahasanya, berusaha keras gitu, anything can happen gitu. Makanya ngedukung Aureli pun gue selalu santai gitu, nggak pernah gue tuh mungkin fans yang nggak pernah demand ke siapapun gitu, karena nggak ngapain juga demand. Karena gini, kita tuh lupa gitu kalau member JKT48 itu kan dia tuh nggak full time di JKT kan, dan latihan itu kan udah kayak serem lah gitu jadwalnya kan, dini hari lah apa gitu. Kayaknya sebagai fans itu the least that we can do itu adalah ngasih kata-kata positif aja, ngedukung aja gitu. Nggak usah kayak ngerasa tiba-tiba jadi si paling sensei gitu. Gue sih agak nggak setuju sih. Iya. Masih paling sensi. Iya nih si paling sensei nih, kamu dance kurang gini, kayak gue juga nggak Bang ngerti. review ya. Iya. Tapi itu kan masukan maksudnya. Masukan boleh. Apa yang dipikirkan mungkin dia utarakan. Tapi ya Ranggapnya agak berbeda dari kebanyakan di mana orang biasanya tuh ya udah langsung nentuin OSI gampang. Tadi ternyata perjalanannya panjang Panjang banget nih. banget. Gua sampai denger kayak Panjang. Dan seribet itu ternyata. Ribet. Gue shock tuh abis pengumuman SSK baru ditentuin. Gue kayak really? Baru mau nentuin. Baru mau nentuin ya? Dan belum nentuin Aureli. Ada beberapa kandidat gitu. Gue ngelihat gue ngelihatnya kayak basically kalau mau investasi di perusahaan aja gitu. Jadi maksudnya kayak dia revenue streamnya gimana, profitability-nya kayak apa. Jadi kan investasi itu paling bagus itu kalau apa, perusahaannya yang kita tahu nilainya akan gede di belakang. Paham. Gitu. Iya. Tapi bener biar panjang gak sih? Iya, Biar panjang, Iya. biar long last gitu. Makanya dukung Aureli itu ya seruat itu gitu. Dan gue mungkin fans Aureli yang nggak ngosiin dia karena fan service. Oke. Karena selama 10 bulan gue nggak pernah interaksi kok. Paham. Ya paham banget. Walaupun fan service dia oke juga kan. Dia balik lagi, gue udah cukup tua gitu. Ya. Dan kayak bukan elemen penting buat gue. Oke. Paham. Bukan itu yang lu cari. Bukan, karena gue ngelihat waktu Aureli itu jadi kayak personality anak ini bagus dan ini anak niat gitu. Jadi kalau kita mau punya OSI, enaknya kayak begitu. Karena kemungkinan besar dia akan justice lah. Dia akan menghargai juga effort fansnya juga. Gitu. Mantap. Kelihatan. Gitu. Iya. Dia kelihatan menghargai banget. Gitu Aureli sih ceritanya gitu. Iya. Namun Ya apa nih namun ini? Aduh, ada namunnya. Gue tadi mau memperpanjang elaborasi ini loh. Tapi lu udah namun aja. apa bisa dielaborate ulang kan? Bisa. Udah haus darah. Iya, haus darah ini gue udah tahu nih. Mikir kayak Jempol gue di pedang udah trak gitu. gue baru mikir kayak ini serius sekali ini yang Aureli Ngeluarin ini. nih, ngeluarin lightsabernya nih. Namun ada twist ya. Ada twist. Ada Apa tuh twistnya tuh? Ada twist. Ini enggak, gue rasa warga fandom juga pasti banyak yang relate perihal Oleng. Oleh. Iya enggak? Perihal loh kok iya. Iya enggak? Hmm, Momen iya. loh kok ini loh. Iya, Gue pengen tahu nih momen loh koknya. Iya. Gimana ceritanya? Loh kok Grisel ya? Iya. Kita bahkan gak nyebut ya. Ya Udah udah tahu lah mau kemana arah ini. Member kan ada banyak kan, ada berapa puluh tuh gue lupa. Ya sekian lah. Ya emang cuma 2 yang disebut sama gue, gak ada lagi. Iya, udahlah ya. Ya Bang. Why? Ya kalau Grisel sebenarnya nggak oleng ya, jadi harus dilurusin tuh OSI-nya tetap satu gitu. Oke. Tetap Aureli. Aja nggak akan kemana-mana lah, itu jelas banget. Gitu. Oke. Tapi emang kalau Grisel tuh uniknya gini kan, yang pertama suka Grisel itu kan anak gua. Oke. Jadi anak gua tuh out of nowhere itu dia awalnya suka Freya, terus tiba-tiba out of nowhere dia suka Grisel gitu. Jadi kayak ini Pak, jadi gini, anak gue tiba-tiba tuh out of nowhere ngasih kartu photocard unofficial Freya.
Terus gue bilang ke anak gue ini unofficial, nanti Bapaknya bapak lebih cariin yang official. Yang Bapaknya lebih tahu. Akhirnya lebih tahu. Akhirnya juga nanti dicariin deh yang official kayak apa gitu. Gue cariin Freya dong. Masih kasih Freya. Anakku enggak, udah ganti sama Grisel. Momentumnya apa tuh? Gak tahu, kalau anakku gue ngerti ya kenapa dia bisa suka Grisel. Anaknya udah switch aja gampang. Bapaknya susah banget. Iya. Untuk anaknya perkara simple ya. Tapi seinget gue waktu itu ada momen dimana kayaknya Grisel tuh sempat ada di show-show TV deh. Jadi mungkin gak tahu ya, mungkin lewat kayak nonton TV gitu-gitu. Bisa jadi. Atau klip-klip YouTube yang di TV gitu. Tapi anak Iya. lu aktif di sosial medianya? Ya Enggak? itu yang bikin Lu nggak tahu? agak unik itu anak gue memang nggak gue kasih handphone sampai sekarang. Oh, Gitu. Oke. Jadi akses dia ke sosial media tuh sangat terbatas gitu. Mungkin di teman sekolahnya ada yang punya gitu. Ya, Jadi mungkin berarti tahu dari teman sekolahnya. dari teman sekolah mungkin. Iya, dan akhirnya ya udah dari situ kan gua pun kalau Grisel tuh ya gimana ya, simpelnya ya. Nggak pernah dimulai dari gua gitu. Tapi kalau memang akhirnya sempat ke distract sama Grisel itu karena memang ya gimana ya? Ke distract. Ke distract gitu, ke distract Istilahnya kita ganti jangan oleng ya. Ke distract. orang juga. Ke distract. Ya, karena kan memang kalau Grisel tuh kan kalau ada member yang punya semua senjata, dia punya semuanya kan. Gitu. Ya dia visualnya bagus, performnya bagus gitu. Personality juga unik gitu. Suara ya Suara semua juga lengkap ya. lah gitu. Dan memang ya cukup menyenangkan gitu. Sampai akhirnya di titik gue mutusin oke deh, gue video call dan MNG sama Grisel. Gue pikir titik memutuskan apa nih? Gue pikir. Enggak. Memutuskan video call. Video call. Itu aja pertimbangannya panjang Iya, ya. pertimbangannya panjang. Iya. Iya. Kayaknya berapa bulan gitu ya gue baru oke deh. VC deh. Iya. Tapi Kita kan video call aja kan. Akhirnya pertama tuh sebetulnya di MNG gitu. Di MNG video call. Video call. Grisel tuh secara psikologis anaknya memang bakal unik ya, karena gini, gue ngasih pertanyaan sederhana. Jadi kalau ke Grisel, nih gue bisa disclose pertanyaan karena pertanyaannya nggak terlalu personal. Ini dari kayak pertanyaan psikologis orang cari kerja gitu. Oke. Jadi gue ngomong ke Grisel gini, ada lampu merah, jalanannya kosong, apa yang kamu lakuin? Nah ini pertanyaan penting nih, karena dia menjawab akhirnya aku nunggu lampunya hijau kan. Nah berarti secara psikologis ya nih anak ikut aturan. Oke. Gitu, nggak akan aneh-aneh lah nih anak gitu. Dengan segala privilege dia tahu dia akan ikutin relnya gitu. Dan situ kata gue menarik juga ya, kata gue untuk anak yang semuda itu dia cukup paham posisinya sebagai member harus seperti apa gitu. Dari situ ya sempat VC juga jarang sih, cuma berapa kali doang gitu. Tapi Grisel memang selalu menyenangkan dan selalu ingat anak gue gitu. Jadi pas di MNG itu tiba-tiba dia kayak Tiba-tiba langsung sama aja. kayak di MNG. Orang ini lancar kali tadi. Agak anjir. Wah parah ini sih framing jahat ini nih guys, framing jahat. Runyam. Iya di MNG juga selalu menyenangkan interaksi dan selalu nanya anak gue di mana gitu. Kenapa ya? Belum saatnya lah. Berarti nanyain anaknya aja ya. Iya, nanya anaknya gitu. Bapaknya nggak ditanya ya. Dan which is itu menurut gue nggak apa-apa banget gitu. Iya, iya. I'm happy with it gitu. Tapi Lia suka nanya anaknya nggak? Enggak ya. Enggak, gue emang enggak, karena kan enggak pernah gue ceritain juga sih. Ya sedikit aja lah gitu. Tapi kalau Grisel emang karena anak gue yang pertama kali tertarik ya udah gitu. Oke. Dan memang ya ngelihat performance dia emang bagus gitu. Siapa sih yang nggak akan in the right mind sebagai fans itu mempertimbangkan Grisel jadi OC-nya. Oke. Menarik ya. Secara overall tuh Grisel. Tapi gue tadi dari pernyataan lu tuh ada satu hal yang menarik. Apa tuh? Kan lu bilang lu ngasih pertanyaan psikologis ke Grisel mengenai ya ikut aturan atau enggak. Iya. Nah berarti buat lu aturan tuh penting. Oh penting banget. Penting banget. Penting Kenapa buat lu? Karena gini, gue tuh percaya kalau di JKT48 itu batas antara ilusi dan fakta itu di aturan. Oke. Makanya kan aturannya kan clear ya, kayak lu kalau misalnya mau teateran ya harus ada undiannya. Kalau misalnya lu mau ngasih hadiah juga ada batasan harganya. Ya. Mau interaksi sama member juga ada eventnya gitu. Kalau kita ikutin aturannya, maka kita tidak akan sebagai fans juga nggak akan jadi aneh-aneh mikirnya. Oke. Gitu. Khawatirnya kan memang kalau usianya masih muda, gue nggak tahu ya karena gue udah tua juga gitu.
usia yang masih muda itu kan rentan untuk masuk ke dark side lah kalau istilah Star Wars-nya gitu. Dark Side. Dark side. Ya. Jadi Iya. kalau Star Wars itu kan ada Jedi, ada Sith kan. Nah, kadang-kadang takutnya kalau fans itu terlalu terbawa perasaan Masuk ke Sith. Ya, bisa ke Sith. Akibatnya apa? Kecenderungannya ngelanggar peraturan, kecenderungannya mau menghalalkan segala cara, mau jadi yang paling pendukung gitu. Cemburuan gitu kan kalau Nyenggol fans lain. iya kayak gitu. Karena memang Kudeta fanbase. fanbase. Iya, kayak gitu. Jadi kayak Gak ini jangan sebut siapa guys. ya, tapi maksudnya itu konteksnya selalu seperti itu. Gitu. Kalau kita ikut aturannya normal, men-treat ini sebagai entertainment dan memperlakukan member as a decent person ya, kita fans itu as a decent person aja. Ya. Itu udah itu aja gitu. Paham. Nggak perlu harus gimana gitu. Gue percaya kok decent person itu selalu penting di mata member. Ya, Fans yang baik-baik lah, nggak aneh-aneh. Walaupun jadi dinamis ya, karena yang menabrak juga banyak kan, maksudnya dari Banyak. ranah fans gitu. Banyak. Dari Iya. fans ya. Iya. Nabrak Karena gue banyak. tuh percaya kalau rules itu dibuat bukan untuk dilanggar. Kalau di ban oke lah. Di ban itu kan jadi we don't break the law but we bend the law, itu masih lebih make sense. Paham. Itu kerjaan lawyer kan. Iya, kerjaan lawyer pengacara ngerti kan. Bending the law itu masih make Iya, sense. Kalau breaking the paham. law itu enggak menarik gitu. Gua bener-bener segitu 100% ikut aturan gitu. Ya. Makanya di tweet gua kadang-kadang ya kalau gua menang ya posisi bagus, gua gembira banget, dan kalau kalah ya suntuk juga, tapi ya part of the game. Gak ada ceritanya itu kayak selip tiba-tiba selalu di depan ya, nggak bisa, orang dapetnya belakang mulu. Iya. Kalau di belakang ya udah. Ya udah, nikmatin, enjoy the show gitu. Benar. Apa Bang Dik? Tapi Ya kan Tapi. nggak apa-apa kalau di belakang nggak apa-apa. di Iya. belakang tuh menyenangkan. Iya, tetap menyenangkan buat lo Iya. kan. Iya, menyenangkan kok. Toh apa di belakang pun Grisel juga lihat ya. Bener. Bener gak? Lihat. Gak kata. Gini. Tajam matanya. Gak. Mata anak muda sih, Bung. Itu yang itu dikembaliin ke membernya aja. Kalau gue sih ngerasa udah di belakang, udah nontonnya udah seneng. Gitu. Purely seneng banget kok. Tapi Bung, sekali lagi lihat atau enggak? Gue nggak bisa confirm pertanyaan itu kayaknya. Iya, mata anak muda. Ya semoga aja. Tapi nggak ngeliat juga nggak apa-apa gitu. Iya. Enjoy the show. kan? Enjoy the show. Enjoy the show. Lu very susah loh, ya kan? Itu very susah, dan makanya gini, gue itu mungkin fans yang agak aneh, dan gue pernah nulis kan kayak ke teater tuh buat gue nonton. Makanya gue selalu nyebut kata-katanya, gue mau nonton member, gue mau nonton performance, bukan ketemu gitu. Paham. Karena konsep ketemu kan, karena kan di New Era udah nggak ada high touch, nggak ada apa gitu kan. Jadi gue ya udah gue nonton. Gitu, sesimpel itu. Kalau zaman dulu tuh gue bilangnya pengen ketemu. Iya. Karena di band tadi Iya. nonton di band jadi pengen ketemu. Pengen Pengen Iya, ketemu di Bangkok. apa dulu? Udah kangen. Iya. Iya. Karena baper. Iya. Bemper. Kangen pengen nonton. Abis nonton tambah kangen. Lingkaran setan. Gitu aja terus. Lingkaran setan dark side ya. Dan makin kangen, tiba-tiba udah kayak malam hari dark side. Ya sebetulnya menikmati show aja, karena gua rasa the best way sebagai fans kita appreciate member itu adalah appreciate di saat mereka perform. Iya, karena kan mereka put investasi terbesar mereka, semua daya upaya mereka untuk tampil di atas panggung itu. Iya. Ya makanya di dalam teater pun kalau gua nonton ya sebisa mungkin gua nonton member yang ada di depan gua aja gitu. Iya. Ya kalau ada OSI sih enggak sih, tapi mostly sih sama depan itu. Karena menghargai lah. Kadang-kadang kan kasihan ya, misalnya ada member yang ke dermaga, gua nggak nyebut nama member lah. Itu bener-bener di dermaga tuh nggak ada yang peduliin gitu. Dan gua akhirnya ya memalingkan kepala gua dan gua semangatin, let's go, kata gua, bagus gitu aja. Oh iya, gua berapa kali berhubung gue sering banget dapat di belakang, gue paham. Ada beberapa kali itu ada skenario kayak gitu. Ke depan. Nah, iya. Iya, jadi apa ada member, ada 2 orang tuh yang
emang pada gak peduli aja, gak tau kenapa. Iya. Kayak yang pada malingin muka, ya udah paling ya Iya. dada-dada aja udah. Iya. Simpel dada-dada doang loh, cukup. Simpel aja. Itu udah ngebikin member juga pasti happy siapapun itu gitu. Makanya di dermaga itu kalau di pinggir teater kalau ada yang ke dermaga gue selalu berusaha kalau posisi gue cukup misalnya strategis untuk bisa melihatnya gue ngelihat dulu. Gitu. Karena itu bentuk apresiasi terbesarnya fans lah ke siapapun gitu. Itu kan ya udah latihan sampai dini hari pas lagi perform gak ada yang peduli kan kayak sedih juga pasti kan. Iya. Dermaga penting tuh. Dermaga gitu. Ya kalau someday gue nonton, gue juga kayaknya ya nonton semuanya orang udah lama sekali. Iya. Sih nonton semuanya gue. Sama gue juga kayak nonton semuanya aja. Oh iya. Oh iya. 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 Kita percaya deh kalau itu. percaya. Yang diceritain Rangga tuh ya, menurut gua itu privilege apa ya, orang yang mungkin udah nggak terlalu segitunya invested ke JKT gitu. Mungkin gak ada faktor baper karena Rangga P itu udah menikah, udah punya anak gitu ya. Udah stabil kehidupannya. Cuman buat orang-orang yang masih memiliki jiwa muda tuh emang pasti susah sih. Iya, betul. Susah di situ gitu. Bayang. Karena mereka mungkin belum selesai sama diri mereka sendiri. Iya. Jadi menaruh harapan di orang lain gitu kan. Iya, betul. Iya. Ada temen circle-nya juga. Nah ya kan? iya, belum persaingan. Saingan. Persaingan waro. Gak ngerti deh itu. Itu konsep yang gua sampai hari ini tuh nggak paham gitu. Iya kan kecenderungannya justru mereka tuh meminta member untuk Ngasih sesuatu. Iya, ngasih ke sesuatu mereka dulu baru mereka mau ngasih. Iya. Benar nggak sih? Betul, Itu yang umum terjadi. Iya. Bahkan sampai ada yang mengkritik keras atau Iya. marah-marah di Marah. DM. Perkara Ya waro waro ya. pernah ada dulu. Gua aja jarang di waro Osi sendiri gitu, kayak santai aja gitu. Oke. Ya santai aja gitu dan ya nggak pernah ada pressure lah kalau Aureli. Even kursi gua di depan juga pernah kagak diapa-apain juga gitu, ya udah gitu, emang gue pengen nonton aja gitu, santai aja. Dadain gitu. Oh pernah ya sebelumnya ada satu kejadian gak didadain tapi nggak apa-apa lah itu. It's Iya, okay. iya. I can understand kejadiannya kenapa. Ya kenapa sih itu? Jangan aja dikasih tahu. Kejadian apa? Kejadian apa? Tahu kenapa sih? Enggak lah. Ya unik lah itu kejadiannya lah gitu. Ya, cukup unik. Kita masih nunggu loh ini. Enggak, tapi apa itu ya? enggak, tapi kalau gua positive thinkingnya karena waktu itu dia ada fans yang lain banyak yang nonton juga. Jadi dia appreciate fans yang lain juga, which is itu buat gua bagus banget. Iya. Gitu. Kadang-kadang kan kalau gua pribadi tuh sebenarnya makin seneng OC-nya banyak. Makin seneng fansnya banyak ke OC-nya, makin banyak yang dukung itu makin nyenengin buat gua gitu. Oke. Jadi nggak pernah ada kayak misalnya gini deh, orang kayak Bang Rangge gitu, Bung Rangge kan udah apex predator banget lah gitu. Ya kan? Ya, maksudnya Kenapa jadi gua? kalau ada yang hadir ke member tersebut kan pasti bisa jadi ancaman, misalnya quote in quote ya, oh waronya tersedot kah atau apa gitu. Iya. Nah kalau buat gue malah seneng gitu. Gue datang dengan tangan terbuka, ayo let's go kita dukung anaknya bareng-bareng. Tapi ada faktor haki sih, Bung. Iya Bung. Ada. Gua mah mau gue datang kayak apa juga mah kalau udah kayak sama Bung Rangga mah. Enggak, karena udah tahu kalau Rangge kan cuman ke member satu orang saja. Iya, maksudnya kalau gue misalnya mau gue kepatil sama Vioni gitu ya, and then gue gue Verif jebret, duduk sebelah gue Rangga Widikda. Nah, iya. Udahlah, gue ganti aja. Iya. Siapa lagi ya gitu kan. Astagfirullahaladzim. Iya, bener. Enggak dong. Ada gitunya mungkin kan. Nah itu yang terjadi kalau misalnya gue tuh lagi duduk samping Rangga P, terus gue kayak kayaknya menarik nih. Aduh ada Rangga P lagi samping Enggak. itu enggak. Atau gini, Gue bisa jamin kalau Grisel menarik nih, Grisel cantik nih. Grisel Aduh, tapi Rangga P samping gue. enggak. Dia pasti Rangga yang beda. Wah, harus naikin mic ini nih. Ada Rangga ini. Grisel. Iya. Sekarang enggak. Enggak. Kayak gue tahu bukan Rangga gue yang dimaksud sama Grisel. Enggak lah. Grisel itu gua rasa bagus membagi perhatiannya ke semua fans even di saat teater sih. Gue percaya itu sih. Kualitas understandingnya dia itu memang Grisel itu kan mateng ya, kalau bahas Grisel lagi nih gitu. Jadi kayak dia itu menurut gua mateng, dan memang mungkin tantangan terbesar Grisel itu adalah privilege dia. Oke. Ya suka nggak suka privilege Grisel kan sangat besar.
Dan which is itu wajar gitu. Member seperti Grisel itu kalau gua misalnya posisinya sebagai orang yang ada di ya JOT atau apapun ya pasti akan nge-push member seperti Grisel. Tapi jangan salah, makanya gue selalu bilang, oh enak ya punya OC-nya di-push sama manajemen. Oh tekanannya 2 kali lipat. Even 3 kali lipat buat membernya pasti. Karena dia harus buktiin ke member yang lain yang mungkin lebih senior atau ngebuktiin ke fans yang lain juga bahwa dia memang punya fans yang kuat gitu. Makanya Grisel kan sempat after Senbatsu tuh sempat di live nangis gitu kan gitu kayak ya itu tekanan yang dia hadapin gitu. Paham. Apa tekanannya gak sembarangan ya? Iya makanya gue selalu bilang, gue pernah bilang ke Grisel tuh satu doang. Kalau Aureli tuh gue selalu bilang udah percaya diri aja. Lu pasti bisa selama lu berusaha. Kalau ke Grisel message-nya gue selalu bilang pressure is privilege. Jadi kalau lu ada di tekanan, ya lu telan tekanannya. Emang lu layak dapat tekanan dan gak semua orang dapat tekanan gitu. Paham. Gitu. Gue selalu percaya itu gitu. Jadi kadang-kadang ya jangan ya makin diangkat kan makin banyak demand juga dari fansnya gitu kan. Gue sih nggak kebayang sih kalau member kayak Grisel tuh dulu tekanannya kayak apa ya sampai nangis di depan live gitu. Ya, padahal fansnya banyak banget kan. Banget. Fansnya banyak banget. Tapi gue setuju apa tekanan tuh privilege sih memang karena kalau lu ada di bawah tuh gak ada yang neken lu karena sesimpel gak ada yang peduli aja. Iya, jadi kalau di bawah itu tekanannya ke diri sendiri member. Iya, jadi kayak dia tuh Aureli kan pernah ngomong di STS ya bahwa dia awalnya dia percaya kalau usaha akan bawa hasil apa tuh ya liriknya Shonichi lah ya gitu ya. Tapi dia pernah juga ngomong di STS gue sempat nggak percaya kayak gitu karena memang sebegitu melelahkannya ya. Gue kebayang sih kalau jadi Aureli sih kayak gue udah live tiap hari, gue PM rajin, mungkin gue juga kalau ngewaro tapi kok gini-gini aja gue gitu, nggak kelihatan kalau istilahnya dia kan. Ya, tapi sekali lagi itu dibuktikan dengan adanya momentum dia keberuntungan pas ya coach Justin juga Coach itu waktu itu kan awalnya kan. Iya. Terus SSK dengan bantuan fans. Iya. Ya, bareng-bareng kan tuh semua Lia Melior. Iya. Termasuk Ranggape juga Iya. gitu kan. Militan. Karena fans Aureli kan militan itu. Ini kalau bicara ini mesti bawa dari komik ya. Iya. Jadi ada komik namanya Blue Lock yang Oh, iya, tahu. yang mungkin Bola, banyak bola. dikritik ya kalau soal bolanya, tapi gue tidak membahas soal bolanya. Gue tuh itu bener-bener yang ada satu yang nyangkut di pikiran gue tuh soal keberuntungan itu cuma milik orang-orang yang memang berusaha menggapai keberuntungan tersebut. Jadi kalau dibilang kayak Aureli beruntung, gue kayak ya lu lihat usahanya dia kayak apa. Iya, Coba kalau Aureli misalnya kayak cuma diam doang, mana orang yang ketemu coach Justin muncul pun juga orang ke-skip. Dan ya udah cepet hilang gitu. Dan pas Aureli tuh kebukti dia bisa manfaatin momentum itu kan. Betul. Ya, Keberuntungan tuh milik orang-orang yang berusaha. Jadi kalau dibilang kayak beruntung kayak, woi lu. Iya. Sebenarnya tuh pada saat Aureli masuk Senbatsu tuh gue berharap itu bahwa bisa jadi blueprint untuk siapapun member gitu. Bahwa kalau melakukan kalau di JKT selama nggak aneh-aneh, usahanya maksimal, ya you will get your time lah gitu. Akan momennya akan hadir gitu. Bisa cepat bisa lambat gitu. Akan ada saatnya ya. Akan ada saatnya dan memang belum tentu cepat, belum tentu cepat tapi pasti akan ada gitu. Karena istilahnya Aureli juga kayak 2 tahun lebih ya gitu. Bahkan gue tuh mungkin sedikit disclaimer, gue tuh pertama kali MNG tuh yang di Smesco ya itu gue pernah datang. Gue aja nggak tahu ada Aureli itu. Gen 10 tuh gue kayak gue tau Ella, Indira, tapi gue nggak MNG juga mereka. Gue MNG waktu itu sama Shani sama siapa gitu. Gitu. Gue tuh baru nggak ada Aureli tuh kayak baru benar tahun 2023 gitu. Kalau di Smesco tuh lu MNG tapi bahkan lu gak tau ada Aureli di situ ya. Tahu. Nggak tahu. Bahkan gue off air pertama gue itu gue nonton di IFG Live. Ada gue dapat undangan dari temen gue disuruh nonton. Kan lu suka JKT3 ya, gue nonton deh. Itu gue bikin fancam tapi fancamnya bukan member tapi all member. Yang bikin gue kaget tuh pas gue liat ulang video ada Aureli anjir. Gue gak kayak lah ada ya. Anjir. Udah sampai segitunya maksudnya sampai lu bikin fancam aja lu gak ada Aureli di situ. Yang gua pada saat itu. Zaman dulu ya. Tapi maksudnya itu gambarin banget evolusi dia. Bener-bener bahwa usaha itu bener-bener can merubah lu punya fate gitu. Berarti kelihatan tuh sebenarnya cukup sangat bagus ya. Itu personal banget buat dia. Kayak dia tuh bener-bener yang tadi gak kelihatan. Even berarti lu nih yang lu nge-fancam aja lu bahkan gak ada Aureli di situ. Iya. Smesco gak ada Aureli lagi di situ. Sampai akhirnya dia sekarang kayak siapa sih gak tau Aureli sekarang? Iya.
Makanya kelihatan itu tuh tagline yang personal banget buat dia gitu. Pada saat gua tahu campaign-nya kelihatan, oh ya udah. Oke, let's go kata gua. Bareng-bareng lah fansnya pasti bisa memperjuangkan gitu. Gitu. Karena akhirnya ya kelihatan gitu. Nah, harapannya semua member juga bisa ya paling enggak mungkin kalau sekonsisten Aureli sih ya sulit banget ya gitu. Tapi mungkin bisa melihat dari situ gitu. Mungkin nggak usah fan service bagus tapi konsisten gitu. Menurut gue sih tapi gini Bung, ini satu hal yang lagi gue coba pelajarin ya. Kayaknya memang usaha tuh memang perlu kayak Aureli sekalian kalau mau sukses. Maksudnya gini. Iya. Karena kalau setengah-setengah tuh ya kita bisa jadi dapat hasilnya setengah atau minus. Iya, betul. Ya. Karena member yang setengah-setengah tuh kalau ya tanpa menyebut nama siapapun ya kayaknya ya akan ya di situ-situ aja. Iya. Gak bakal kaget defense karena karena kayak gini, yang setengah-setengah banyak. Terus Iya. beda lu sama yang setengah-setengah yang lain apa? Iya, betul. Harus all in banget lah gitu. Memang tapi balik lagi keberuntungan juga ada gitu. Aurelia keberuntungan dia yang paling signifikan kan waktu Coach Justin dan waktu dia diasosiasikan sebagai fans bola gitu kan. Nah, dia juga cukup pintar untuk tidak memilih klub. Dia memilih timnas Indonesia. Siapa yang mau ngetubir timnas Indonesia kan? Karena gue pernah ngobrol sama orang, adalah orang yang ngomong ke gue, Bang, gue nggak jadi osiin Grisel karena gue suka Real Madrid. Ya hak lu juga sih, nggak apa-apa juga sih kata gue gitu. Tapi kadang-kadang ada hal yang kayak aneh-aneh aja untuk. Nah, Aureli kan karena timnas Indonesia ya siapa yang nggak suka timnas gitu. Iya, dia bikin konten pas nonton di GBK kan ya. Iya di GBK gitu. Emang dia ngerti cara mainnya. Makanya member itu kalau dia udah ngerti cara mainnya, momentumnya muncul, udah tuh jalan pasti. Iya. Gitu. Kayak menarik kan. Kayak konsep itu bener-bener kayak ngelihat tim bola gitu. Gue bener-bener nganggep gua di JKT itu emang sebagai pendukung tim bola aja gitu. Pendukung member gitu. Iya. Jadi apa ya sama kayak dukung Newcastle kan lu tidak berharap dikasih reward dari Newcastle kan kayak Iya. supporter terbaik gitu enggak Iya. ada kayak gitu-gitu kan. Dan loyal gitu dan makanya konsep untuk oleng atau nambah OSI itu konsep yang sangat sulit gua lakukan gitu. Kecuali kalau membernya sespesial itu ya. Enggak susah juga sih gitu. Oke lah misalnya konteksnya misalnya nih gua luruskan pertanyaan nih. Oke. Gua akan luruskan ini nih ya. Apakah lagi nih makanya kemarin tuh hasil survei cukup mengejutkan gua sih kayak Rangga P, Lia Grisel kayak lah kok jadi 2 gitu ya. Kalau tetap 1 gitu, enggak sama sekali enggak ada niatan untuk multi OSI atau apalagi oleng itu jauh banget nggak ada. Gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya itu kan pandangan umum orang kan. Iya. Ya kalau kita lihat dari jumlah tweet-tweetannya kalau lu tambahin 3 bulan terakhir emang Grisel banyak banget sih. Nah. Iya. Iya. Jadi ya umum. Dan persepsi umum juga gue bisa terima kok Iya. gitu. Mungkin ya ada mistake di gue juga gitu. Tapi memang ya beberapa kali nonton Grisel secara langsung sih emang menarik sih. Gitu. Fair-fairan aja gue gitu. Tapi sama berdasarkan pertanyaan di tarot. Tenang Bung, kalau menurut gue sih menyukai seseorang tuh gak pernah jadi kesalahan kok. Enggak apa. Oh iya. Tapi kalau ya balik lagi karena konsep gue itu kayak dukung tim sepak bola gitu. Jadi gue mengasosiasikan diri gue mendukung member tuh kayak dukung tim sepak bola gitu. Dan susah, iya, sangat sulit banget. Oke lah mungkin kalau kayak gue suka Newcastle. Tim kedua gue yang jauh gue dukung itu Real Madrid gitu. Ya mungkin seperti itu aja. Gitu. Pasti tetap mendukung tapi beda inilah drive-nya beda pasti. Dan Grisel Barca ya. Iya sebetulnya Grisel tuh gini doang. Gue pernah ngomong ke Grisel kan, lu tuh sebagai member semuanya straight A nilainya, Oke. A+. Sayang aja lu suka Barca. Kalau lu sukanya Newcastle atau Real Madrid, nah itu mungkin sesuatu yang nggak mungkin bisa terjadi gitu. Tapi kan enggak untuk. Sesuatu yang tidak mungkin apa tuh maksudnya Bu? Ya itu bisa deh. gimana ini Bang Dul? Agak lah. Tiba-tiba kan lagi ngantri di belakang Rangga P, lagi nge-scan barcode kan set. Buka my page. Kok bukan Aureli? Agak lah gitu. Wih. Makanya kan gue selalu bilang tuh nobody's perfect gitu. Grisel tuh contohnya gitu. Suka Barcelona. Aduh Barcelona. Karena gini, gue tuh bener-bener gak suka Barcelona gitu. Despise banget gue. Enggak. Even Manchester United aja gue gak segitu despise-nya gitu. Barcelona tuh kayak
Jadi aduh, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah kalau Grisel suka gitu. ya. Dia Gini. Justru jadi ada bahan berantemnya Iya, lucu dong. tapi enggak sih, gue malah kasih tau, oke Gris, gue pernah VC sama dia kayaknya memang cukup butuh informasi mengenai Barcelona secara tim di masa lalu gitu. Oke. Gue udah bilang kayak nanti kapan-kapan gue tulis deh mengenai Barcelona tuh kayak apa sejarahnya. Kenapa sebesar itu sih? Meskipun gue kayak malas nulis tapi oke lah. Nah, tapi sebenarnya gini, kalau yang gue dengar barusan ya, Iya. apa nobody's perfect, katanya Grisel apa suka Barcelona. Berarti di luar masalah Barcelona, Grisel perfect. Iya, sebagai member sih gue rasa member ya, sebagai member ya gitu, jangan ditulis. Waduh, susah nih. Oke, ini kalau menghadapi pengacara yang menang lawan MK emang begini jadinya nih emang. Nih, gitu. Memang berat nih, gue salah. Gue lupa lawan. Defense-nya bagus, kita butuh penyerang lubang. Iya, menyerang lubang. Butuh penyerang lubang. Track warista yang gitu bisa- kan. Sas, Iya. Out of nowhere tiba-tiba ada serangan gitu. Iya, Nge-twist kata-kata gue sendiri coba. Tapi emang iya, Grisel sebagai member harusnya, kalau gue minjem istilahnya ngobrol sama Bung Rangge juga, ya member defining era. Oh iya iya. Dia akan iya, ngedefine iya. era ini gitu. Asal momentumnya tepat, gue rasa ya sky is the limit lah buat Grisel. Iya. Sky is the limit. Grisel, ya Michi kali ya. Michi gitu. Michi. Kalau Grisel tuh emang ya segitunya sih menurut gue. Iya. Ngomong-ngomong Michi lagi jadi apa? Center ya? Oh iya. Oh, dia center untuk suatu apa SVP Uh-uh. yang kebetulan Oh kebetulan. Ada apa ini? kebetulan Ada apa? Gimana? gimana? Coba mungkin mungkin Bung Rangga Pen yang sebenarnya lebih berhak nih. Atau kita temuan faktanya aja dulu. Temuan faktanya dulu. Ini kan fakta kan, benar-benar Jadi- ada gitu kan. Iya. Kita kan tahu nih bahwa Bung Rangga Pen tuh beberapa saat lalu kan ada voting kan, kayak Lia Ah. member kedua Ah. atau Lia dan member kedua. Ya, Grisel sebut aja nggak Grisel. Kenapa member kedua? apa-apa. Member Grisel udah, Lia Grisel. Iya. Nah, ini di SPV ini kok bisa, Bung? Iya, kebetulan banget frame-nya Aureli sama Grisel tuh barengan banget kan gitu. Which is hal yang sangat menyenangkan sih buat gua gitu. Karena kan segitu susahnya ya dapat momentum mereka barengan gitu. Oke. Iya, mereka tapi sering satu setlist bukannya? Iya, jadi memang Dan yang di apa? RKJ RKJ yang iya, Poroten ya. satu unit song ya. satu unit song. Ya memang Aureli sama Grisel tuh sebetulnya gini. Di atas kertas, kalau di atas kertas itu bukan pairing yang tepat. Kalau di atas kertas aja kalau ngelihat ya gitu kan, yang satu bentuknya begini, yang satu bentuknya begitu, yang satu Bentuknya nih, karakter. bentuknya apa nih? Bentuk style karakter dia sebagai member. Kalau Grisel kan tampilannya ya member yang kayak misalnya bisa jadi anggun atau cantik. Kalau Aureli kan lebih ke imut gitu kan, bisa lebih ke kawaii gitu. Agak susah aja kalau jadi satu gitu. Parkir bus kita bongkar. Oh iya dong, tenang. Gue tuh kayak dari tadi kayak Memang bentuk tuh apaan sih, buset kata gue. Kagak gitu emang. Dan Kita lihat coba aja. bongkar defense-nya. Gak. Kalau secara pairing kan nggak nyambung, tapi entah kenapa kalau mereka perform tuh selalu dapat aja chemistry-nya gitu. Makanya pas kemarin di SPV itu ya kembali lagi nunjukin kalau mereka berdua itu despite dengan segala perbedaannya gitu ya, tetap chemistry selalu dapat gitu. Itu yang gua mungkin ya kenapa gua attract ke dua orang ini bisa tampil bareng, karena memang chemistry-nya unik gitu menurut gua. Chemistry-nya unik. Dan sampai ya posting lah ya. Ya. tapi gue bingung deh apa kan gini ini gue bingung beneran nih. Gimana? Grisel kan cukup dekat sama Michi nih. Iya. Apa lagi nih? Iya, Kebetulan Michi sama center ya kan. Iya, secara mereka kan berteman dekat kan ya, Dekat-dekat. setahu gue ya. Sesama Gen 11, terus juga sering foto bareng. Pernah apa showroom bareng juga, Iya. sama live bareng lah. Terus juga kebetulan Michi centernya nih. Iya. Biasanya kan orang-orang kan foto sama center kan. Iya pastinya. Tapi kenapa setelah SPV itu dia fotonya sepertinya lebih banyak porsinya bukan sama si Michi. sahabatnya, bukan sama Michi, tetapi sama. Sama Aureli sama Ella, ya ada Iya, tiga iya. orang. Oh ada 3 orang ya. Di situ oke ya. mungkin Grisel juga kagum kali ke Iya, Ella-nya. kagum. Apa ke Ella dan ke Aureli. Aureli. Junior sama senior lah. Iya. biasa Oh. gitu mah. Dibikin kolase gitu kan. Iya. Terus ada foto karusel juga. Karusel. Ya 2 kali lah ya. Iya, Iya. dua kali. Ella sama Grisel Nah, ada. pertanyaan simpel. Kok bisa, Bung?
Oh iya nggak tahu sih. Karena ya gua karena Apakah gini, ini mungkin sedikit akan muntir? mungkin sedikit Siapa tahu kan kayak kamu jangan lupa foto sama ya. Iya. Atau bahkan gak perlu diminta lagi. Enggak, gua nggak pernah itu. No, berarti lebih hebat lagi. Gak perlu diminta juga kita udah tahu. Kagak lah. Aku kayaknya habis ini harus fotonya bukan sama sahabatku deh. Iya. Kayak harus sama Ella sama Ella fotonya gitu. Ya basically memang sebegitu kan mereka jarang barengan ya di luar setlist aja misalnya RKJ gitu kan. Jadi pada saat ada momennya gue rasa ya seneng aja pas ngeliat mereka ada di situ bareng gitu, lucu aja gitu. Kayak gue tuh nganggap itu ya kayak kalau kita suka pemain bola aja balik lagi gitu. Kalau ada 2 striker yang kita suka gitu, gue suka Alan Shearer dulu sama Les Ferdinand ya ini bareng gitu misalkan. Ya. Gitu ya mungkin kalau fans MU mungkin zaman dulu Andy Cole, Dwight York gitu kan. Ya. Pasti seneng dong kita pengen lihat mereka barengan gitu. Iya. Kita masih lihat-lihatan nih. Kan ini memang ini nih emang harus menjawabnya dengan baik dan benar gitu. Dua striker misalnya. striker, Apa yang diserang sama mereka, Bung? Yang pasti mereka mengejar impian mereka masing-masing. Oh, ya. Iya, impian Goalnya mereka. itu berarti. Iya. Goalnya itu. Kan masing-masing pasti punya impian yang sama, yang mungkin mirip, tapi gua rasa mereka berdua ya harusnya sih keberuntungannya harusnya berbarengan gitu. Berbarengan ya? Iya, berbarengan. Berarti di SSK depan. Ya, bismillah. Siapa tahu kalau fansnya tiba-tiba dua-duanya lagi on fire kan, anything can happen. Iya. Gitu. Apapun bisa terjadi. Bisa terjadi gitu ya. Karena ya situlah. Makanya kalau SPV gue bahas SPV dulu deh ya kata gue. Tanya aja. Enggak, kalau SPV itu memang gue sedikit itu. Ya SPV bagus banget itu. Itu salah satu. Oh iya, gue setuju. Apa SPV itu gue suka SPV-nya. Iya. Ya buat lu SPV gimana nih menurut lu? Iya, menurut dari gua- dari lu sendiri nih. Kalau menurut gue ini kan lagu setlist ori pertama yang dirilis kan sebagai SPV. Kalau gue kalau ada orang nanya ke gue gitu, apa satu lagu yang original ya, yang menggambarkan JKT48 secara menyeluruh tuh di SPV di lagu ini? Menggambarkan JKT. Iya, Go and Fight. Go and fight. Ya kan lagunya upbeat, suasananya positif, kawaii, beat absurd atau chaotic juga di satu sisi gitu. Colorful oke. gitu. Jadi selalu sangat bagus dan pemilihan Michi itu ya pilihan strategis yang bagus banget kalau menurut gua. Walaupun banyak kritik ya di setlist di SPV ini. Gimana menurut lu tuh? Kalau Ya kalau ya, gua sih kalau emang tentang- kritik kenapa Michi yang ditaro gitu, menurut gua poin satu, ini SPV ini kan sebetulnya SPV pemanasan kan. Masih ada lagi kan yang nanti diisi sama lebih senior gitu kan. Seharusnya. Ya seharusnya. Dan yang kedua memang fair-fairan sih kalau investasi jangka panjang ya, JKT pasti ngelihat Michi ini kan masih long lasting ya, masih 16 tahun kalau nggak salah kan. Secara ibarat katanya tuh modalnya dia gitu kan lumayan lengkap lah gitu, visualnya bagus, performnya juga menarik gitu kan. Wajar sih kalau dia pasti didorong jadi center. Dan ini menurut gua gambaran penting juga sih sebagai fans gitu kayak gini. Ini baik lagi analogi klub bola gitu. Gue jadi pendukung Newcastle, gue tahu kok klub gue itu bukan di level Manchester United dulu, Liverpool atau Manchester City gitu. Ya. Gue tahu bahwa klub gue ya memang ada limitasinya gitu. Yang bisa gue lakukan adalah mendukung sekuat-kuatnya agar si klub ini bisa ada di posisi terbaik yang mungkin bisa dicapai. Gitu. Tapi bukan, jadi kayak memang ada member yang udah center material tuh udah ada. Itu ya terima kenyataannya memang. Mungkin kenapa Osi gue gak dapet kesempatan ya dukung aja terus sampai nanti momennya akan muncul gitu. Ya. Gitu. Ya ibarat di bola juga coach tuh pasti udah punya ramuan ya. Iya. Dan kalau ini pertandingan persahabatan nih waktunya gua ngetes Iya. strategi lain nih. Betul. Gitu. Bisa jadi gitu. Iya, jadi kata gue kalau yang mengkritik Michi sih ya agak ya boleh aja. Kritik kan di negara demokrasi selalu bebas. Gitu. Tapi lakukan dengan baik lah. Ingat loh, anaknya baru 16 tahun. Benar. Benar. Tapi ya lu dengan line up spirit itu lu sangat senang ya. Oh happy banget. Happy banget lah ya. Happy banget. Ranggapi. Happy lah karena ya frame-nya Aureli Griselnya ada di situ gitu kan. Dan lagunya juga gue suka gitu. Gini, kan kalau kayak gue kan selalu lagunya gue suka nih kayak semangat upbeat. Tapi inget yang barusan dibilang sama Bung Ranggape.
lagunya suka oke, tapi sebelum lagu frame Aureli Grisel dulu. Oh iya. Baru lagu. Iya. Lagunya enak, tapi karena mahal banget ya. Maksudnya kapan lagi sih sebagai fans siapapun ya. Maksudnya ini nggak ke gua doang. Misalnya ada fans yang suka misalnya Lin sama Alia misalnya. Kan itu mungkin juga satu frame juga kalau nggak salah mereka kan. Pasti seneng juga gitu. Dan gua rasa kesempatan-kesempatan untuk muncul satu frame di setiap project itu pasti buat fans pasti menyenangkan. Apalagi buat gua juga gitu. Yang dua member ini bisa dibilang interaksinya agak lumayan jarang gitu setahun terakhir. Ya dari awal tahun udah jarang banget lah gitu. Ya mudah-mudahan sih dari situ juga nanti jadi momentum ya, Lia sama Grisel bisa dekat, bisa lebih dekat lagi. Oh iya. Dan gua tuh Sebelumnya. percaya kok mereka berdua itu sebetulnya deket kan. Dan tahun lalu juga kalau ngelihat kontennya Aureli sama Grisel kan sering barengan kan. Oh iya, yang tiba-tiba apa kayak ngebahas bola gitu Bahas mereka suka bola ya. ya atau live bareng sering gitu kan. Cuman mungkin karena jadwal aja nggak cocok mungkin jadi agak susah barengan aja. Iya, Oh, iya, iya. karena jadwal. Iya. Satu senbatsu, satu enggak. Nah, Oh. terus kan beda. Beda. Iya, jadwal. iya. Bisa jadi karena itu ya. Bisa Iya, jadi. bisa jadi karena beda jadwal juga. Ya, tapi Iya bener dong. Bener. Iya, karena jadwal apa yang satu senbatsu satu itu kan Iya, beda. kesibukannya juga. Kesibukannya beda. Mungkin hobi juga beda. Iya. iya. Ya, Tim mungkin. dukungannya juga beda. Beda. Ya. Mudah-mudahan nanti ketemu momen bisa bahas bola lagi. Iya. Bisa bridging habis itu. Iya bisa. Sebenarnya seru kok kan kayak RKJ kan mereka sering barengan gitu. Iya. Namune juga sering barengan gitu. Jadi ya kalau ada mereka berdua selalu menyenangkan gitu. Ya. Gitu. Iya. Gitu. Jadi emang seru sih. Gitu. Ya, seneng ketawa aja nih, ketawa apa ini tuh bener-bener. Tapi bener serius. Ya Pak, gua itu Tampaknya di depan kamera serius bukan? Iya. Nanti begitu kameranya selesai. Beres. Iya. 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 Lu tau penyebabnya bukan itu kan, Bung? Iya. ya, jadwal lah penyebabnya lah, apalagi ngaco. Enggak. Makanya kemarin tuh pada saat off air itu kebetulan gitu gua niat nonton off air itu memang karena mau niat nonton Aureli aja gitu. Datang dia berarti. Kebetulan Off air tuh di Bandung maksudnya? iya. Bandung. Nah, kemarin ada Niatnya nonton Aureli. memang dan ada Grisel ya udah itu kayak bonus tambahannya aja. Bonus. Kebetulan ada Grisel. Iya gitu dan gua rasa mereka berdua dan pada saat off air juga gua hanya nonton itu ya Aurelinya aja gitu. Ya gua nggak bisa kan ya kameranya cuma bisa satu ya, handphonenya ya udah ke Aureli aja. Oh. Walaupun kebetulan dengar-dengar gue denger gue nggak tahu tapi dari mana. Sempat bersebelahan gitu. Oh iya, sempat sempat. menyapa bareng. Sempat. Ada momen lah ya. Ada Ada momen momen- nyapa bareng gitu. Ada Iya. karena kan kebetulan di depan persis sebelum Seno gitu. Oke. Ya gua rasa ya cukup konstruktif lah yang dilakukan gitu. Ya. Ya happy juga ada dua orang itu di depan gua gitu. Which is ya dua orang yang gua perhatiin ya dukung ya dua ini aja gitu. Iya. Gitu. Ya, dua aja ya berarti ya. Dua Dua aja. aja. Dua, ya osinya satu, kalau ada bonus satu lagi ya Iya. itu. Oh, Ya, iya. dua saja sudah runyam. Gak. Tidak perlu nambah lagi. Maksudnya dong. bukan berarti kayak sebagai isu komparasi gitu ya. Gua nggak, iya. gua juga nggak pengen kayak seolah-olah kayak mengcompare nomor satunya kayak beda banget ya. Memang beda gitu nggak bisa karena yang osi ya satu, yang satu lagi ya di luar osi gitu. Oke. Iya. Tapi sama-sama didukung dengan sama baiknya sesuai porsinya. Sesuai porsi. Berarti nggak ada istilah osi pertama, osi kedua gitu nggak ada Nggak, kan? osi ya satu. cuma Satu. satu gitu kan. Iya. Member lain tuh hanya sebagai Ya. Hanya apa ya interpretasi sendiri aja. tidak tahu ya. Tahu, Iya. nggak tahu. Tidak tahu. Ya Saya emang Bang Dul nih. ya sebagai salah satu member aja gitu, member lain gitu. Susannya Ahmad Dhani. Hey, senangnya dalam hati. Iya karena punya OSI 2 itu tuh ya agak susah buat gua gitu Bang. Oh, si dua. Agak anjir. Iya. Tapi iya sih. Menyenangkan kok. Berarti untuk tour gimana, Bung? Ini lagi tour nih, Bade ya. Satu kota lagi mereka. Kebetulan satu kota lagi gitu. Gimana tuh rencananya gimana buat Tour mau datang? ngejar
ya pasti ke Aureli dulu lah. Pasti kan ke Osi dulu gitu. Tapi Dan enggak, saya ada rencana nonton yang di mana gitu. belum kalau memungkinkan dua kota. Dua kota. Tapi kalau paling enggak ya satu aja lah. Satu kota gitu. paling Ya, enggak. Ya kan mereka juga kebetulan barengan lagi gitu. Barengan. Kebetulan. Iya, iya. Ya. Tapi kan maksudnya untuk memudahkan interpretasi gitu ya gitu kan. Kan mereka timnya tim Spades kan. Iya. Nah kan kalau di sana tuh tim Spades itu anggaplah semuanya kan ratu Spades kan. Ya, tapi di antara member itu ya cuma ada satu Queen of Spades gitu. Ide. Wih. Queen of Hearts-nya siapa ya? Enggak, ya istri gua lah. Jelas itu, Aduh. Gua aja. Tapi Iya, itu jelas lah gua itu beruntung banget punya istri seperti istri gua gitu yang bisa memahami gua JKT-an dari perspektif pendukung bola. Benar-benar. Nggak banyak loh. Iya. Oh, iya, iya, iya. Nggak banyak. Nggak banyak. gue dulu apa yang gue punya mantan aja. Iya. Entah kenapa dulu cemburu banget sama ada satu member. Iya. Sama. Mantan gue dulu pernah. Iya. Iya. Nggak kayak Iya. kamu jangan deket-deket apa. Jangan bahas-bahas dia. Iya. Iya emang. Iya apalagi. Ya tapi prinsipnya sih to put it simple ya, gue tuh percaya kan usia gue juga udah tua gitu. Ini tuh nggak akan seterusnya di sini. Gitu. Ya, Pasti paham, ada. paham. Makanya gue itu nganggap JKT itu sebagai momen apa istilahnya ya? Kayak transisi di hobi baru yang nggak akan seterusnya dilakuin gitu. Mungkin kalau di masa depan casually nonton ya pasti ada. Tapi kalau Osi sih kayaknya berhenti di satu ini dan yang pertama Aureli, terakhirnya pasti dia juga gitu. Oke. Jadi penutupannya tetap Aureli. Tetap Aureli. Iya. Gitu. Karena memang ya udahlah gitu. Gua rasa kompleksitas punya Osi tuh tidak semudah yang dibayangkan gitu. Iya. Tidak semudah dibayang. Buat Ranggape ya. Buat Ranggape tidak semudah dibayangkan. Iya. Ya nggak usah main apa lagi nih dibahas. Ya maksudnya kan kalau Buat Rangga Widikda sih mudah-mudahan aja. Mudah-mudah aja buat Rangga Widikda. iya karena Beda. Yang ini soalnya Bang Dul. anjir lu. Bangsat apa? Jayan apa Mesara ya? Iya. Enggak. Tadi Ini konteksnya bahaya ini pelintir ini. Enggak. Bang Dul sampai ujung sampai sidul berapa juga masih gitu aja. Iya. Tapi prinsip di situ. Ya menyenangkan kok. So tadi ada apa kata-katanya juga menarik tadi apa? Ya pasti nanti sama Aureli dulu. Dan dengan main game emang nggak mungkin sama cuma satu member lah. Oh iya. Ya apa? Berasain ya apa? Berasa cuma sama Aureli doang di situ. Ya kalau Padahal habis MNG itu sih juga. banyak. MNG sih member beberapa gitu. Tapi Padahal kan juga habis Aureli Grisel juga. oh ya pasti ada Grisel juga di situ. Iya kan. Kalau ini apa? Kan ada foto apa sih namanya? Two shot. Two shotnya udah merencanakan juga. Iya two shotnya. Ya gua rasakan nanti gua udah lihat two shotnya di ya mungkin yang agak sedikit unik di Surabaya ya karena mereka kebetulan posisi deket-deketan gitu. Ya. Oh. Enggak, maksud gue gini. Konteksnya tuh semoga nggak ada framing jahat dari fans saja gitu. Oh ya. Karena kan terutama suara fandom nih sering suara wah nih two shotnya Grisel doang ya. Enggak anjir. Kita nggak framing jahat. Enggak. Ini klarifikasi. Klarifikasi. Ya, pasti unik lah di. Tapi ya balik lagi, gue nggak tahu kesibukan gue di 2 bulan ke depan kayak apa gitu. Tapi jadi yang pasti gue beli pertama two shotnya dulu sih gitu. Datang nggak datang kita lihat nanti di tanggal Julinya. Gitu. Siap. Persiapkan dulu ya. Kerjaan kan ya udah gitu ya. Iya, Maksud gua kerjaan pertama. Pasti. Iyalah. Iya. Enggak maksud gua ya udah tuh pertama. Iya benar. Iya, prioritasnya pasti kan gini, di bulan Juli itu mungkin uniknya adalah kemungkinan besar tuh ada beberapa kejadian yang akan bentrok gitu. Mungkin satu gua wisuda, kemungkinan di bulan Juli, tapi belum tahu tanggalnya berapa. Oh oke. Ya, dan yang kedua itu kan libur sekolah anak gua, gitu. Gua belum tahu kita mau kemana liburannya gitu. Barangkali mau nonton bareng. Bener loh, kan mendukung. Iya. Jadi pas kan. Jadi Bisa pas, ya. bener. Atau itu atau yang ketiga baru kerjaan baru nanti yang itu. Ya nanti bener juga ya. Nanti misalnya anak yang ngomong kayak Kalau gua bokapnya sih, kamu nggak mau nonton aja. Aduh. nanti kan pas lagi nonton bareng kan, Papa itu ada Grisel apa?
Bapak tahu. Iya. Gak perlu. Iya, Gak perlu dikasih tahu. Iya, Itu lagi ngeliat papa. Kayak sih liburannya juga nggak akan ke event JKT deh kata gue. Iya. Tapi kalau anak lu minta gimana? Iya, papa mau ngeliat Grisel, Pak. Kayak sih Boleh dong sekali aja gitu. itu factoringnya akhirnya yang ngambil keputusan istri gue sih itu gue Oke. ngobrol bareng lah sebagai Oh. parents Iya, gitu. Iya, iya, Benar-benar. Ya karena kan memang kalau liburan sekolah anak tuh biasanya gue ke alam gitu. Oke. Anak gue kan suka ke alam gitu. Jadi kemungkinan besar kayak sih kalau ke dalam negeri mungkin ke Bromo aja kali. Kalau keluar negeri belum decide sih gitu. Oke. Mungkin Thailand atau kemana gitu. Iya. Belum kebayang sih, tapi ya biasanya kayak gitu. Gue sih sebetulnya lebih ngincernya, sayangnya mau nonton Newcastle bareng. Kan 28 Juli kan, cuman anak gue udah masuk sekolah gitu, jadi kita lihat Ini ya, aja. bukan? Oh bukan ya. Di Singapura. Community Shield tuh di maksud Iya, gua. di Singapura. Oh, yang di Singapura. Di Singapura. Jadi gue mau ngajak gitu. Gue pengen, Kebetulan lagi deket ya. iya, karena kan karena gue tuh sebetulnya paling gue pengen banget itu yang istri gue nggak pernah approve sampai sekarang itu adalah gue pengen suatu hari ke Newcastle berdua aja sama anak gue, gitu. Karena ini kan father and son time gitu ya, gitu. Pengen bareng aja gitu. Istri gue nggak mau harus bertiga ya udah deh. Iya, itu Ya. juga father and son time sih yang tadi. Iya, father. Yang tadi. Ya, tadi ya Iya. bisa juga. Ya, Mah, cukup Aku nggak butuh Singapura. Iya. Aku butuhnya si gitu. itu sih yang pasti nanti dibahas lah. Ya tapi basically kayak gitu lah. Kalau ada itu kan kayak Ya, ya MNG-nya sama Grisel aja. Iya. Gua kasih tuh shotnya ke anak gua aja. ya. Iya. Pas tuh barengan. Iya. Gua rasa sih menyenangkan, tapi balik lagi sih kan kesepakatan. Ya nanti kalau udah ngalamin juga berkeluarga itu ya keputusan itu pasti diambil bareng sama istri. Ya. Itulah ya. Gitu. Dan kayaknya gua kayak kecil kemungkinan sih istri gua ngasih izin sih kayak. Lu juga. Istri lu baik loh, istri gua udah pasti nggak boleh sih. Iya istri gue juga ya gue tuh apa ya, karena kan fair-fairan sih kayak kenal istri gue itu udah, gue nikah 13 tahun, gue kenal istri gue tuh sebelumnya 7 tahun gitu, jadi udah 20 tahun lah gitu. Paham. Kenal Padahal ya, udah ya. 20 tahun mengenal satu sama lain ya. Iya, Ya. iya, dan gue pun tahu juga gitu, gini, nggak ada perempuan yang pasti juga akan terus-menerus ngasih akses terus ke JKT gitu. One day dia pasti akan ngomong. Dan kalau one day dia ngomong udahlah nggak usah lagi ya, gue pasti setuju nggak akan lagi. Pamit dari fandom berarti. Ya. Pamit dari fandom. Bukan gimmick. Bukan gimmick. Bukan gitu. gimmick. Nggak pernah. Gue tuh nggak pernah gimmick lah. A, B, B lah gitu aja. Iya. Ya, karena biar gimana juga nanti kan kita tahu lah. Makanya sebenarnya masukan gue ke fans yang masih muda pun juga gitu. Karena prinsipnya selalu ingat prioritas kita itu. Jadi jangan pernah put your priority di JKT48 gitu. Paham, Iya. paham. Karena kalau naruh prioritas di JKT48 itu pasti kusut lah. Nggak lulus ntar. Iya, kuliahnya. karena gue dengar ada yang kuliahnya berantakan lah atau apa gitu. Ya. Ya put priority di diri lo sendiri, di Benar. keluarga terdekat lo, Benar. baru nanti yang JKT ini kan yang terakhir lah gitu. Jadi Ya. betul-betul gitu. Gue pun selalu priority first keluarga, pekerjaan, baru JKT gitu. Setuju. Ini emang ini adalah yang kita undang potret seorang Zen idol. Apa Zen Zen Idol, Zen bener-bener. idol. Itu benar gue setuju. Lu udah berkeluarga, lu udah beres, stabil, Stabil. ya aman semuanya. Heeh. JKT hanya hiburan Hiburan. Iya betul. dan tidak pernah demanding ke mereka jadinya outputnya gitu Ya. kan. Iya. Ujung-ujungnya malah dikasih. Malah dikasih. Malah dikasih. Iya, kasihnya banyak tuh. Banyak banget. Nah, Waro gitu. Iya. Sampai yang lain tuh kayak susah banget ya. Enggak. Karena balik lagi, kompetisi Waro itu tuh konsep yang sangat ruwet gitu. Karena kan nggak bisa dikuantify. Ya. Ya, dan member juga nggak mungkin konsisten Waronya terus menerus sama. Gitu. Nggak mungkin lah sehebat-hebatnya seorang member, dia nggak mungkin bisa nge-replicate setiap tindakan dia atau interaksi dia ke fans persis sama tuh nggak mungkin. Nah mungkin kadang-kadang yang fans kerasa kok kemarin misalnya ada orang nonton teater Ramune, di Waronya levelnya dianggapnya 8. Kenapa besok dikasihnya 5? Nah. Kok jadi khawatir? Malah itu manusiawi banget kan. Manusiawi banget. Tapi kadang-kadang
Ya. Itu bisa membuat Iya, membuat keributan gitu kan. Kok nggak ngawaro atau apa gitu. Kata gue ya santai aja kok. Karena kalau gue tuh punya pandangan gini. Ada 4 fase yang mungkin dialami fans interaksi dengan member gitu. Satu, fansnya di notice. Jadi fansnya di notice sama membernya. Terus yang kedua, karena udah di notice jadi diwaro dong. Oh dadah kak, tahu namanya gitu. Tapi setelah di waro itu sebetulnya yang berikutnya lagi yang penting itu dia percaya. Jadi kalau kita juga misalnya dikasih waro, kita juga santai gitu, nggak misalnya nggak. Ya kalau ria sih itu hak setiap orang nggak apa-apa gitu. Kita santai, dia akan percaya. Oh bahwa lo tuh memang dukung gua bener-bener tulus lah gitu. Nah syukur-syukur kalau udah dipercaya, kalau ngasih saran bisa didengar. Gitu. Ya. Jangan kebolak-balik urutannya berarti ya. Ya. Iya, jadi emang sabar aja, santai aja kok gitu, nggak mungkin lah. Even di hidup juga lah, istri juga nggak mungkin akan konsisten terus-menerus ke suaminya sama perilakunya. Iya Ada paham. hari di mana dia lagi bete, mungkin ada hari dia lagi capek gitu. Ya, kita pengertian aja sebagai laki-laki gitu, santai aja, nikmatin. Kadang-kadang keributan di situ kan. Kok kamu beda ngewaronya atau kamu ngewaronya yang sana? Aduh ya capek deh kata gue udah nggak sehat itu tuh udah. Karena nanti pasti jadi kepikiran sesuatu yang nggak perlu dipikirin. Kenapa ya gitu? Wah itu pusing tuh. Jangan. Kepikirannya mending cuma saat itu doang. Sampai minggu depannya. Iya. Sampai bulan depan. Iya. Kok bisa? Kok bisa dia kesana nggak kesini gitu. Jadi kayak aduh orang ini nonton aja kok, normal aja gitu. Jadi mensupportnya gini, all out tapi tetap tahu batasannya. Iya. Gitu. Gue juga selalu bilang gitu. Gue tahu batasannya dan nggak aneh-aneh kok gitu. Nonton klub bola aja, gue selalu analogi kayak gitu. Cuma kan klub bolanya kebetulan ya member JKT48 gitu aja, simple, menyenangkan jadi. Jadilah seperti Rangga P. Untuk mendapat waro seperti Rangga P. Banyak bonusnya. To be fair ya, Waroi juga sebenarnya. Aduh gimana sih gitu, gue gak ngerti. Biasa aja. Jadi apa istilahnya moralnya itu adalah tidak perlu meminta. Siapa yang tidak meminta justru akan dikasih berlebih. Itu dia. Ya semoga gitu. Iya. Karena kan kayaknya yang pada minta tuh pada kekurangan kan. Iya, Tapi yang justru tidak meminta, yang kayak kok gak habis-habis. Tapi ada catatannya, nggak minta, tapi kontribusinya tidak main-main. Oh iya, nah ini penting nih. Tuh. Kontribusi ke member itu gue rasa selalu yang terlupakan oleh banyak fans adalah kontribusi sebagai orang yang bisa memberi semangat di mental. Jadi kayak sandaran mental gitu. Apa tuh maksudnya, Bu? Jadi misalnya kayak gini lah. Bukan duit berarti ya? Duit gini. Ini kan memang gue selalu percaya hubungan manusia itu selalu didefine tidak melulu dengan materi. Karena kalau semuanya berdasarkan dengan materi, jadi nggak sehat gitu. Misal contoh kayak gini lah. Yang paling simpel. Apakah kalau gue misalnya member lagi live, gue harus jor-joran ngasih biar membernya notice gitu? Ya itu hak setiap orang. Gue nggak bisa larang. Tapi sebetulnya yang terlupakan adalah mensupport member dengan baik aja, simple. Kalau di saat nonton teater, ya lu mengapresiasi dia. Kalau memang ada, misalnya nulis fan letter, ya nulislah yang positif gitu. Appreciate lah, selalu mengedepankan apresiasi lebih dulu, gitu. Nah, karena gini, gue selalu percaya materi itu bisa dihitung, tapi yang di luar materi itu priceless, gitu. Dukungan yang positif, dukungan yang baik gitu. Makanya kan tantangan terbesar fans itu adalah bagaimana menjadi decent person. Tantangan terbesar itu. Iya, menjadi orang normal aja gitu. Ya, gue support, semangat di waro, syukur, enggak ya udah gitu. Ya, itu malah jadi rare ya. Padahal itu sebenarnya komoditas common gitu loh. Maksud gue setiap orang tuh punya potensi itu untuk itu. Kan orang alasannya adalah gue nggak di waro karena gue nggak kaya gitu loh istilahnya. Iya. Gue nggak kaya, ngasih, nggak ganteng, nggak keren gitu kan, nggak terkenal. Padahal sebenarnya Normal. simple ya, simple banget ya. Ya, sebenarnya Dan simple. semua orang bisa gitu. Semua bisa, dan yang simple tuh gini, gue selalu bilang kalau misalnya pun MNG gitu sama member atau apa gitu, ya try to be
a decent person aja dalam pakaian gitu, jangan bau juga gitu ya gitu, maksudnya normal aja gitu, pakaiannya juga yang baik, interaksi juga yang baik gitu. Di teater juga sama gitu, berpakaian yang normal aja, kayak orang waras lah gitu, jangan juga ya maksudnya kadang-kadang kan ya gua sih nggak ngelarang ya, waras gimana setiap orang itu boleh berpakaian apapun tuh hak mereka gitu. Kan biar menarik perhatian mungkin. Iya. Iya itu boleh juga nggak masalah gitu. Tapi in prinsip adalah just try to be, ya balik lagi decent person. Jadi decent person itu tuh ya berperilaku normal seperti kita ke orang pada biasanya gitu. Kan gini deh contoh deh. Kalau kita berperilaku ke orang pada biasanya, kita kan nggak akan secara default berani ngomong keras ke orang. You know? Gak mungkin dong. Ke temen lo deh, lo nggak mungkin dong berani tiba-tiba ngomong kayak, wah lu jelek banget gitu. Lah, tapi ke member kayak begitu. Ini yang terlupakan. Iya. Jadi anggap aja kayak temen lo gitu. Atau gampang kayak teman kerja nih misalnya kayak lu gak pantas di posisi lu. Wah kan tuh parah banget itu kasar. Iya, misalnya kayak nggak mungkin ngomong gitu harus. Gak mungkin ngomong. Tapi kok kayaknya normal sekali. Nah, Kalau di fandom ini, kok dia sih? Emang dia pantas ya? Nah itu jangan dinormalisasi kayak gitu. Daripada Emang itu. gini, kalau gue selalu bilang, misalnya anggaplah ada yang mengkritik, misalnya kayak Michi sekarang, misalnya OC-nya sebutlah member lain gitu. Lah daripada ngabisin waktu untuk kritik Michi, kenapa nggak ngabisin waktu untuk mengapresiasi member lo? Benar. Mendukung dia gitu. Itu gua rasa lebih sehat buat member yang lo dukung, dan juga lebih sehat untuk lo sebagai seseorang. Member juga nggak akan bangga kok lo ngekritik member lain gitu, buat apa? Iya karena menurut gue tuh emang jadi secara kalkulasi juga gak make sense. Seperti gini, lu ngekritik Michi nih misalnya kayak, ya yang terjadi adalah ya Michi sakit hati sama lu, udah. Member lu gak naik juga. Iya. Bukan karena lu ngekritik Michi, member lu akan kayak wah, gimana caranya? Nggak akan. Gak make sense. Nggak make sense. Jadi malah sebetulnya kan lebih baik ya berkontribusi positif secara as a decent person. Gue selalu bilang be a decent person di fandom JKT48 itu priceless. Karena kalau ya dalam beberapa occasion of course yang namanya capital itu pasti penting. Iya. Tapi at the end gitu, balik lagi, suasana fandom yang positif terhadap member biasanya akan berimplikasi positif juga ke membernya. Kayak di Lia Melior itu kan memang sangat super duper positif gitu. Gitu. Fanbase santai, pendukungnya juga memang semuanya juga positif. Jadi yang ngedukung akan makin banyak gitu simpelnya. Kalau kitanya di fandom maksudnya di fandom pendukung membernya tuh kompetisi warok lah, fanbase. atau apa fanbase, bukan di fanbase ya, di para pendukung member. Oh para pendukung membernya ya, paham. Fansnya gitu, tapi rebutan atau enggak apa, susah, enggak, kasihan juga membernya. Member tuh enggak seneng kok, gue yakin enggak seneng kalau fanbase ribut atau apa gitu. Ya. Karena kan apa itu buat orang lain tuh juga, ya gue jujur apa ada waktu itu membernya kebetulan menarik, tapi kok kayaknya fansnya agak-agak rusuh. Iya. Kok kayaknya tidak menyenangkan juga nih. Iya. Suasananya. Kadang-kadang kan khawatirnya gitu. Ada yang baru mau ngedukung tapi malah di gatekeep misalnya. Ya. Itu jangan. Gatekeep. Gitu. Buat apa juga gitu. Normal aja. Be a decent person itu sih temanya. Jadi kadang-kadang nah itu makanya menurut gua yang mungkin ya bisa menghilangkan isu-isu di kayak ngutang nggak bayar gitu. Kan banyak ngutang karena gue tahu gue harus spend untuk biar bisa di notice OC. Ya sebetulnya nggak sebegitunya juga. Lewat jalur yang biasa aja kayak biasa di mention, DM gitu kan. VC juga kalau mau VC ya sebulan sekali tapi konsisten. Ya teater ya kalau ada duit aja gitu. Yang penting nunjukin supportnya tulus gitu. Pasti terasa kok gitu. Bukan karena kadang-kadang terlupakan gitu. Oh, gua harus VC-nya ngambilnya misalnya sesinya banyak gitu. Duitnya nggak ada, bingung, minjem, kabur gitu. Jangan. Mungkin kadang-kadang kalau gue lihat ya masalahnya tuh mungkin bukan cuma soal bahwa dia pengen dinotis, tapi dia pengen dinotis lebih dari yang lain. Dari ini yang jadi problem. Makanya konteksnya tuh simpel gini. Gue selalu ngelempar pertanyaan ke diri gue sendiri atau ke siapapun ya yang ngedukung OC-nya atau membernya gitu. Lu tuh emang ngedukung membernya atau lu memang pengen dapat validasi dari fandom? Karena itu dua hal yang berbeda. Setuju. Gitu. Karena kalau kita pengen divalidasi jadi pengen si paling fans si member, gue yakin it's not a good thing lah gitu. Ya. Karena
Karena gini lah, kayak gue punya anak gitu ya. Gue tuh percaya banget kok dalam setiap tindakan gue sebagai orang tua gitu adalah memberikan yang terbaik ke anak gue gitu. Apakah anak gue harus gini, misalnya contoh gini, kan gue punya anak. Gue selalu berusaha memberikan yang terbaik ke anak gue lah. Ya of course I'm not perfect as a father or husband gitu ya. Tapi kan nggak mungkin gue ekspektasi gue, anak gue kalau gue datang ke rumah selalu datang dengan tangan terbuka ya, halo bapak apa kabar gitu. Ini kayak equivalennya kayak waro gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi yang penting dia tahu, anak gue tahu gitu bahwa I do my best for him always gitu. Yes. Gitu. Jadi lebih santai aja gitu. Kadang-kadang kan gitu. Itu akibatnya gitu kan. Oh, gua karena pengen divalidasi, gua pengen spend gede, gua pengen di waro gede juga, tapi nggak dapet, kusut. Gitu. Ya. Itu jadi nggak sehat, makanya jadi kayak never ending ribut aja gitu. Makanya gua selalu pertanyaannya simpel aja. Lu dukung membernya memang lu kayak gua dukung klub bola deh. Lu dukung Tulus Newcastle apa enggak? Apa lo emang cuma pengen dikenal jadi si paling Newcastle? Itu dua hal yang berbeda. Ya. Gitu. Itu dua hal yang berbeda dengan result yang berbeda. Iya, karena kalau kita dukung Tulus ya normal aja gitu. Resultnya is always gue selalu percaya gini deh, di dunia yang nanti ya atau sekarang itu kayak ketulusan itu susah, semua dinilai dari materi yang instan. Kadang-kadang jadi decent person ke member, gue rasa itu jadi priceless banget sih. Itu mungkin terlupakan. Ya. Gitu. Itu lupa. Tapi emang nggak gampang jadi decent person karena lo harus ngelepas ego lo. Tuh dengerin. Gitu. Dengerin aja. Nah, ini maksudnya pengalaman gue aja biar santai gitu. Makanya kalau gue itu kan kayak kalau gue cuma spesialis. Udah panik. Dengerin bener kan. Ya maksudnya normal gitu. Kayak gue itu kenapa cuma ribut ke JOT gitu doang. Iya, Karena JOT iya. korporasi layak untuk dikritik sama konsumernya. Ya, sementara kalau gadis remajanya, yaudah kita dukung aja berarti ya. benar. Member itu kan Ribut-ributin. limitasinya banyak ya. Iya. Iya maksudnya kayak kenapa enggak di sini enggak di situ lah, member juga nggak tahu jadwalnya dia nggak tahu. Iya. Gue tahu latihan malam disuruh joget kesana joget kesini gitu ya udah gitu. Iya. Dan itu juga udah demanding banget ke mereka. Bukan demanding ya, udah exhausting banget buat mereka gitu. Kadang-kadang lupa loh latihan member tuh gila lah. Melelahkan. Gue aja kalau ditanya nih, gue punya anak cewek misalnya, usianya remaja, cantik, masuk JKT, gue belum tentu kasih. Tuh. Karena yang lupa ya, nih gue mungkin ngomong ya, member itu ngorbanin banyak hal banget loh untuk jadi member. Mereka ngorbanin masa remaja mereka. Di mana masa remaja itu adalah masa eksplorasi kan. Kan kita kalau remaja pasti explore kan. Apapun itulah, yang baik maupun yang buruk ya. Sebagai laki-laki pun kita pernah ada di posisi itu. Member di usia itu mereka nggak boleh explore, dikunci. Itu bayangin mereka berkorban besar sekali di situ. Ya. At least ya kita appreciate aja gitu. Jangan udah berkorban masa remaja, berkorban latihan, capek ketemu fans yang ngehe gitu. Aduh, Iya. kayak what the fuck lah. DM yang sembarangan. DM sembarangan Iya. gitu. Gue juga sesuka-sukanya gue sama JKT, kalau nanti gue nikah dan punya anak, belum tentu gue kasih anak gue masuk JKT. Kayak kamu gak mau mikir ulang. Bentar, kalau lu nikah dan punya anak, Bersama. sama siapa? Ya sama siapa aja. Kalau istri lu maunya anak kita masuk JKT aja biar kayak aku. Oh iya. Kalau istrinya member. Iya dong. Enggak dong. Oh iya benar dong. Nanti coba ya nanti ya. Entah on air entah off air. Coba aja. Delin gimana bang? Kalau gue taruhnya off air aja. Off air aja deh ya. Iya, off air aja udah jangan on air. Daripada kan. Daripada. Iya apa? Delin oke, tapi nanti Vioni cemburu ya misalnya. Ya, ini yang masuk blooper nih. Enggak dong. Udah dapet ini. Enggak dong.